إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan marilah kita ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan dan juga saling menasihati untuk melakukan amal soleh serta bersabar di dalam melaksanakan amalan soleh tersebut. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara amalan yang agung, amalan yang mulia adalah selamatnya hati dari kedengkian, selamatnya hati dari hasad, karena itu merupakan penyakit yang berbahaya yang membahayakan pelakunya di dunia dan di akhirat. Nabi SAW telah memperingatkan dalam sabdanya, beliau menyatakan la taqata'u wa la tadabaru wa la tabaghadu wa la tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu limuslimin ayyahjura akhahu fawqa thalath. Rasulullah SAW memerintahkan kita agar kita selalu menjaga persaudaraan. Beliau mengatakan la taqata'u, janganlah kalian saling memutus hubungan persaudaraan. Janganlah kalian saling membelakangi, saling menghindar, kemudian janganlah kalian saling membenci. Janganlah kalian saling iri. Dan hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Dan tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar, memboikot saudaranya, tidak bertanya kepada saudaranya, tidak mengucapkan salam kepada saudaranya melebihi dari 3 hari. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Selamatnya hati merupakan sifat dan perangai yang agung, di mana para nabi memiliki keistimewaan dengan sifat tersebut. Begitu pula orang-orang salih memiliki keistimewaan dengan sifat tersebut. Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Dan sungguh Ibrahim termasuk golongan Nabi Nuh. Idz jaa'a rabbahu biqalbin salim, ketika datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang suci, dengan hati yang selamat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah Ta'ala memuji Nabi Ibrahim dengan sifat tersebut. Sifat hati yang selamat, hati yang kosong dari penyakit-penyakit hati, dari kesyirikan, kebid'ahan, bangga diri, kedengkian, dan yang selamat dari hasad dan selainnya. Dan begitu pula, barang siapa yang membaca kisah para nabi di dalam Al-Quran, dia akan mengetahui dengan ilmu yakin bagaimana selamatnya hati mereka dari penyakit hati. Mereka para nabi mencintai kebaikan untuk kaumnya. Mereka berharap agar kaumnya masuk ke dalam agama Allah, walaupun mereka mendapatkan berbagai macam ujian, gangguan dari kaumnya. Begitu pula Nabi SAW
diistimewakan dengan sifat ini. Beliau bersabda, la yuballighuni ahadun min ashabi an ahadin syai'an fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadr. Janganlah seorang dari sahabatku menyampaikan sesuatu tentang orang lain kepadaku, sesungguhnya aku ingin menemui kalian dengan hati yang bersih. Coba perhatikan jemaah rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW menyatakan, janganlah seorang dari sahabatku menyampaikan sesuatu tentang orang lain kepadaku, sesungguhnya aku ingin menemui kalian dengan hati yang bersih. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Begitulah keadaan Nabi SAW, menginginkan ketika bertemu dengan sahabatnya dalam keadaan hati yang selamat, tidak ada dalam hatinya kedengkian, kebencian kepada seorang pun. Begitu pula selamatnya hati merupakan sifat penghuni surga. Ketika Allah Ta'ala ingin menyempurnakan kenikmatan penghuni surga, maka Allah Ta'ala cabut kedengkian dari hati mereka. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururi mutaqabilin. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada di dalam hati mereka. Mereka bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Kemudian Rasulullah SAW satu ketika bersabda, awala zumratin tadkhulul jannah ala suratil qamar lailatal badri walladzina ala ithrihim ka'ashada kaukabin idha'atan qulubuhum ala qalbi rajulin wahid la ikhtilafa bainahum wala tabagud. Rombongan pertama yang memasuki surga, rupa mereka bagikan bulan saat purnama, dan rombongan berikutnya yang mengiringi mereka bagaikan bintang yang sangat terang cahayanya. Hati mereka bagaikan hati seorang laki-laki yang tidak pernah berselisih dan tidak pernah saling membenci di antara mereka. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini sifat penghuni surga. Tidak ada kedengkian di dalam hati mereka kepada saudaranya. Maka begitu indah kehidupan ini, ketika tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan di tengah-tengah kaum muslimin, melainkan seperti satu hati pada diri seseorang. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula orang-orang pilihan tersifati dengan sifat ini. Allah Ta'ala berfirman tentang muhajirin dan ansar, walladzina tabawwad dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan orang-orang Ansar yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada muhajirin. Itulah keadaan mereka para sahabat. Tidak terdapat dalam hati mereka iri, hasad, dan kebencian kepada saudaranya. Kemudian Allah Ta'ala mengisahkan, menjelaskan keadaan orang-orang muhajirin, orang-orang ansar. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang beriman setelah para sahabat. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan, dan orang-orang yang datang sesudah mereka setelah muhajirin dan ansar, mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh engkau maha penyantun, maha penyayang. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Mereka orang-orang yang bersih hatinya berdoa agar dijauhkan dari kedengkian dari saudaranya yang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi
wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Selamatnya hati memiliki banyak faedah baik di dunia ataupun di akhirat. Di antaranya bahwa selamatnya hati di antara sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Allah Ta'ala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari ketika harta dan anak tidak bermanfaat kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat dari riya, ujub, dengki, hasad dan lain sebagainya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah beliau berkata, hati yang selamat adalah hati yang selamat dari syahwat, yang menyelisihi perintahnya, dan yang selamat dari syubhat yang bertentangan dengan kabarnya, yang bertentangan dengan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah hati yang selamat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dalam satu hadis Rasulullah SAW berkata, "Yatlu'u 'alaikum al-ana rajulun min ahlil jannah." Akan muncul sekarang seseorang dari penghuni surga. Fatana rajulun minal ansar tantifu lihiyatuhu min wudu'ihi qad ta'allaqa na'alaihi fi yadihi shimal. Tiba-tiba muncul seorang dari Ansor yang jenggotnya basah, bercucuran air bekas wudu, dan dia menenteng sandalnya dengan tangan kiri. Maka ketika esok hari yang kedua, Rasulullah berkata dengan perkataan yang sama, akan datang seorang penghuni surga dan keluar juga sahabat tersebut yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian di hari yang ketiga, Rasulullah pun berkata demikian, akan datang sekarang seorang dari penghuni surga, dan orang yang sama pun muncul, hadir ketika itu. Maka sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As, beliau meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk mengikuti, untuk mencari amalan apa yang telah dilakukan oleh sahabat tadi. Maka beliau bermalam selama 3 malam dengan orang tadi, dengan sahabat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai penghuni surga. Setelah 3 malam berlalu, beliau tidak mendapati amalan yang luar biasa. Beliau tidak mendapati sahabat tersebut melakukan tahajud yang panjang, melainkan hanya melaksanakan ibadah-ibadah wajib. Maka ketika beliau akan pulang, beliau bertanya kepada sahabat yang dijamin masuk surga tersebut. Maka dijawab oleh sahabat tersebut, "Ghairu anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimin ghishan wa la ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allah iyyah." Melainkan aku tidak mendapati pada diriku rasa iri hati. Aku tidak pernah menipu kaum muslimin, tidak pernah berbohong kepada kaum muslimin. Dan aku tidak mendapatkan diriku hasad kepada pemberian yang Allah berikan kepada orang lain. Maka Abdullah bin Amr ibn al-As mengatakan, "Hadhihi allati balagat minka wa hiya allati la nutiq." Inilah amalan yang telah engkau lakukan, yang telah Allah berikan taufik kepadamu sehingga engkau bisa melakukannya, dan hal ini tidak kami sanggupi. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka dari faedah hadis tersebut bahwasanya amalan yang sedikit bisa mendatangkan pahala yang besar. Sedikit beramal namun memiliki banyak pahala karena selamatnya hati. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faedah selamatnya hati di antara sebab diampuninya dosa. Di antara sebab diampuninya dosa. Faedah yang lain, bahwasanya permusuhan, pertikaian, kebencian yang terjadi di antara kaum muslimin sebab ditolaknya amalan. Sebab ditolaknya amalan soleh. Kemudian faedah yang lain, faedah selamatnya hati adalah sebab bahagianya jiwa seseorang, karena dia ridho terhadap kenikmatan saudaranya yang Allah Ta'ala berikan. Bagaimana hidup kita akan bahagia jika hati kita dikotori oleh berbagai macam penyakit,
Kemudian selamatnya hati di antara sebab mendapatkan kemuliaan di dunia dan akhirat. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka untuk mendapatkan kemuliaan ini, agar hati kita bersih dari berbagai macam penyakit, perlu kita menempuh sebab-sebab. Yang pertama di antaranya meninggalkan dosa dan maksiat. Yang kedua, berdoa kepada Allah Ta'ala. Seharusnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan penuh kekhusyuan, agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala memperbaiki hati kita, agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghilangkan kebencian dari hati kita kepada saudara kita. Kemudian yang ketiga, membalas kejelekan dengan kebaikan. Membalas kejelekan dengan kejelekan akan menambah permusuhan. Hendaknya kita menempuh bimbingan syar'i ketika terjadi pertikaian di antaranya dengan membalas kejelekan dengan kebaikan. Kemudian sebab selamatnya hati adalah sedekah dan berbuat baik. Dikarenakan sedekah merupakan pensucian jiwa. Sedekah merupakan pensuci jiwa. Kemudian sebab berikutnya adalah mengingat janji Allah Ta'ala bagi orang yang pemaaf. Kemudian sifat atau sebab berikutnya adalah tidak mencari aib manusia, melainkan selalu memperhatikan aib diri sendiri. Kemudian sebab yang terakhir, agar hati kita selamat dari berbagai macam penyakit, adalah dengan terus menghadiri majelis ilmu. Terus mengisi hati kita dengan ilmu, sehingga dengan ilmu akan bersatu badan kita, akan bersatu hati kita dengan saudara-saudara kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa membimbing kita, menganugerahkan kepada kita hati yang bersih, hati yang tidak ada permusuhan, kebencian kepada saudara kita kaum muslimin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin fi Palestin wa fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa aqimus salah.